Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan ke-6. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Surya Maha Suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku. Bagai kuntum bunga, pilih disinari, memekar ke matahari. Ku telah berserah, biar kau berkarya dalam segalanya. Ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Tahun ini perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun jugalah rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka. Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tentu tidak terlepas dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 336 ayat 1 dan 2. Indonesia, negaraku. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dengan segala kerendahan hati, mari kita mawas diri. Bila mana kita mau bercermin pada perintah-perintah Tuhan, maka sesungguhnya kita belum mampu secara utuh dan sempurna melaksanakan panggilan tugas sebagai orang-orang percaya di tengah negara dan bangsa kita. Bahkan sebagai orang-orang yang seharusnya sudah merdeka, acap kali jiwa kita pun belum merasakan dan belum bisa mengisi kemerdekaan itu.
Marilah kita bersama mengakui dosa di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam kelemahan kami datang kepadamu. Kami bersimpuh dan bersembah sujud oleh karena kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami belum bisa melaksanakan perintah-Mu secara utuh dan sempurna. Terkhusus dalam kami menjalani kehidupan di tengah negara bangsa kami yang sudah merdeka di sepanjang 76 tahun ini. Acap kali kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah beri kemerdekaan pun belum mampu mengisinya dan mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Itulah kelemahan dan dosa-dosa kami. Oleh karenanya kami mohon Tuhan, di dalam ibadah keluarga pagi hari ini, di tengah kebersamaan dengan anggota keluarga yang ada, kami mohon pengampunan dan kami menyesali dosa-dosa kami. Mohon anugerah kasih-Mu Tuhan, mengampuni setiap kelemahan dan dosa kami. Di dalam kasih pengampunan-Mu kami berdoa. Amin. Ungkapan penyesalan dan pertobatan kita juga kita nyatakan melalui pelengkap Kidung Jemaat 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Ini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Allah kita Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya hidup dan tinggal di dalam kesalahan dan dosanya. Oleh karenanya pagi hari ini seiring dengan ibadah yang kita jalani, Allah memberikan berita anugerah kepada kita. Dan terimalah berita anugerah dari Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Surat Galatia 5 ayat 1. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah.
Kita nyatakan kesanggupan kita untuk menjalankan kehidupan dalam anugerah Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dipersilahkan duduk, kita akan bersama-sama di minggu kedua bulan kebangsaan ini hendak bersama-sama merenungkan, resapkan firman Tuhan dalam tema hidup sebagai orang merdeka. Kita bersehati berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini masih dalam kebersamaan di tengah keluarga kami. Kami menghadap kepadamu, kami memohon penyertaan kuasa dan kasih-Mu untuk membuka setiap mata hati kami, untuk boleh mendengarkan sabda-Mu, menerima dan menyimpannya di dalam hati dan hidup kami, dan tentu dari sabda-Mu itu biarlah kami juga dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu, dan menjadikan sabda-Mu ini suluh bagi langkah kami dan bagi pedoman bagi perjalanan hidup kami. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dasar firman Tuhan yang melandasi pelayan firman atau khotbah hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai dengan ayat 41, dilanjutkan dengan satu ayat yaitu ayat 51. Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 41 dan ayat 51. Silahkan masing-masing boleh membuka kitab suci Alkitabnya dan saya akan membacakan untuk kita semua bagian dari satu perikop yang diberi judul Roti Hidup. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Puji dan syukur kembali lagi saya boleh ajak kita semua mengungkapkannya di dalam Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini, seiring dengan memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan sukacita bagi bangsa dan negara kita, kita masih kembali Tuhan perkenan untuk dihimpunkan dalam kondisi sehat, sejahtera, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, dan kita boleh beribadah di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika memasuki bulan Agustus seperti saat ini, saya rasa untuk Bapak Ibu yang berusia di atas 50 tahun masih kenal barangkali dengan nama Pak Kusno. Ada yang kenal? Pak Kusno Sosrodiharjo. Kalau anak-anak di bawah usia 50 barangkali kalau dia bukan seorang pembaca sejarah bangsa kita, tidak mengenal lagi itu nama Kusno. Atau mungkin kita pun lupa. Siapa Kusno? Ya, siapa? Kusno itu nama kecilnya seorang yang selalu dinanti-nantikan pidatonya oleh rakyat sebangsa dan setanah air. Ya, dialah Bapak Insinyur Soekarno. Kita tahu semua Bapak Ibu Saudara, kalau beliau sudah berpidato, ini akan menarik banyak orang. Dan sungguh menggelegar karena pidato-pidato yang diungkapkan ini selalu cenderung dan bernafaskan nafas kemerdekaan, nafas melawan penjajahan. Itulah Insinyur Soekarno. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengingat kehebatan beliau, kepiawaian beliau, kecakapan beliau, maka beliau juga akhirnya oleh anugerah Tuhan dihantar menjadi orang pertama di negeri ini, menjadi presiden. Waktu itu setelah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama Dr. Andes Muhammad Hatta,
beliau menjadi presiden pertama. Dan memang karir politiknya saat itu begitu gemilang, sehingga sungguh-sungguh apa yang diperjuangkannya dari nurani yang paling dalam, membawa bangsa dan rakyat Indonesia ini mencapai titik kemerdekaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah karir perjalanan kehidupan kepemimpinan beliau juga akan mulus-mulus saja? Proses berjalan dalam sejarah bangsa kita. Di tahun 1967, di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dikeluarkan satu ketetapan yang harus memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bila kita mau meniti dan meneliti prosesnya. Seolah di sini hanya karena satu prasangka yang dilabelkan dalam kehidupannya ketika mana dia mengawali proses kemerdekaan bangsa ini, juga memberi ruang kepada Partai Komunis Indonesia untuk menjadi bahagian di dalam proses kemerdekaan itu, maka nama Soekarno harus dilengsarkan dari kepemimpinan bangsa ini. Prasangka ini yang memunculkan kebencian. Kebencian ini yang memunculkan amarah, yang membuat Soekarno harus tersingkir. Dalam waktu yang cukup lama, Bapak Ibu Saudara, pemulihan nama baik itu baru bisa terjadi. Dan kalau kita menghitung, baru 45 tahun berikutnya, yang seharusnya Insinyur Soekarno sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional, toh dia tidak segera mendapatkan pasca penurunannya menjadi presiden. 45 tahun ini rupanya bangsa memendam prasangka, bahkan tidak sedikit istilahnya memberi stigma kepada Soekarno sebagai bagian dari komunis. Ini sesuatu yang sangat tragis. Dan saya memandang inilah realitas betapa jahatnya yang namanya prasangka itu. Prasangka negatif memang bisa membuat orang yang seharusnya merdeka justru tidak menjadi merdeka. Bangsa yang semestinya menghargai tokoh-tokoh pendiri bangsanya harus tertahan dan terhenti untuk memberi label, untuk memberi semacam gelar pahlawan nasional dalam kurun waktu yang lama. Itulah realitas yang tak terhindarkan. Bapak Ibu Saudara, memang salah satu perilaku manusia yang dapat merusak kebersamaan, kebersatuan, itu adalah prasangka negatif. Segala prasangka apapun juga itu sebabnya, jika tidak dikelola, jika tidak diatur sedemikian rupa, pasti akan menyebabkan terjadinya kondisi yang rancu. Prasangka yang tidak terkendali bisa menyebabkan seseorang tidak lagi dapat berpikir jernih, sehingga akan mengandang segala sesuatu tidak lagi dari sudut pandang yang jernih, tetapi dari sudut pandang yang negatif.
dari perspektif negatif. Dan ketika semakin tidak terkendali prasangka itu, akan dapat menimbulkan hal-hal yang justru semakin membuat jarak antara seseorang dengan sesamanya semakin kuat. Mungkin itulah yang terjadi kepada Insinyur Soekarno, sehingga karena prasangka politik, atau dalam tanda kutip saya bisa mengatakan ini sebuah kemarahan politik, menyebabkan pemberian gelar pahlawan nasional pun menjadi sangat lama dan panjang pertimbangannya. Nah, persoalannya, apa jadinya bangsa kita jika di dalam kehidupan bersama sebagai warga negara, entah itu pejabat, penguasa, bahkan juga rakyat biasa, ketika mana mereka tidak mampu mengendalikan prasangka-prasangka negatif. Apalagi kemudian ketika mana politik identitas lebih banyak ditonjolkan. Melihat satu lebih baik daripada yang lain. Melihat satu lebih unggul dari yang lain. Atau bahkan merasa paling unggul dari yang lain, dan ketika berbeda, maka yang lain dipandang sebagai yang kafir. Kalau ini yang terjadi, tentu apa yang menjadi anugerah Tuhan yang namanya kemerdekaan itu tidak akan mudah diterima, dirasakan, dinikmati oleh warga negara yang seharusnya sudah 76 tahun merdeka ini. Kondisi bisa saja tidak terkendali. Kondisi bisa saja menjadi semakin kacau kalau hari-hari kehidupan warga negara ini diisi dengan prasangka negatif. Bangsa yang semestinya sudah merdeka, namun karena orang-orang yang ada di dalamnya belum merdeka seutuhnya dan cenderung melihat orang lain dengan prasangka-prasangka buruk, maka sesungguhnya tidak bisa dikatakan sebagai bangsa yang merdeka. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar dari kisah dalam Injil Yohanes hari ini yang berkisah masih dalam pergumulan tentang roti hidup. Di dalam narasi Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 41 dan ditegaskan lagi dengan ayat 51, di sana dikisahkan tentang eksistensi orang itu sering tidak dapat diterima begitu saja oleh sesamanya. Entah karena orang ini lebih unggul, lebih bijaksana, lebih berpengalaman, lebih berhikmat, dan seterusnya. Atau mungkin karena kepentingan-kepentingan tertentu, perbedaan dan cara pandang yang berbeda pun bisa menyebabkan munculnya prasangka. Demikian yang terjadi ketika orang-orang Yahudi mendengar pernyataan Yesus yang mengatakan, "Akulah roti hidup." Dia adalah roti kehidupan. Bapak Ibu Saudara, perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh orang Yahudi ketika melihat Yesus bukan dari sisi ilahi. Mereka melihat Yesus dari sisi manusiawi. Yang mereka kenal Yesus adalah anak Yusuf, anak Maria, seorang tukang kayu. Mereka tahu bagaimana kehidupan Yesus pada masa kecil dan masa mudanya. Sehingga ketika Yesus menyatakan diri sebagai roti kehidupan, dalam narasi tadi dikatakan orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut. Perspektif cara pandang orang-orang ini berbeda dengan cara pandang Yesus. Sementara Yesus berusaha untuk menerangkan jati dirinya dalam perspektif ilahi.
Disinilah perbedaan perspektif ini yang kemudian menimbulkan sikap dan bahkan prasangka dari pihak orang-orang Yahudi yang saat itu ada terhadap Yesus. Prasangka ini membuat pemisah antara seseorang dengan sesamanya. Bahkan kalau kita menyitir dan melihat narasi itu, orang-orang itu kemudian muncul benih-benih kebencian kepada Yesus. Karena itu mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Sungguh luar biasa cara dan sikap, perspektif dan prasangka itu bisa menggeser pemaknaan dan pemahaman eksistensi yang mereka sendiri sebenarnya lihat dalam kurun waktu yang belum lama. Kemampuan, kehebatan, kuasa Yesus atas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini kita diingatkan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan untuk harus tetap mampu menyelaraskan cara pandang kita terhadap sesama. Perbedaan cara pandang bukan berarti bentuk dari pelegalan tindakan merusak dengan membangun kebencian, dengan membangun amarah. Perbedaan justru harus menjadi sarana kita belajar untuk saling menyelaraskan pikiran dan sudut pandang kita dengan orang lain. Agar apa? Agar damai sejahtera tetap menjadi hal yang diusahakan oleh semua pihak dalam kehidupan bersama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan bangsa kita dalam upaya untuk bisa tetap terus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan belum rampung. Mestinya kita harus semakin memahami dan terus berupaya untuk bisa tetap menjadi orang-orang yang merdeka. Bisa hidup sebagai orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang sadar akan tanggung jawabnya untuk mengisi kemerdekaan itu. Setidaknya orang-orang yang merdeka akan terus berperilaku dan berupaya untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama dengan sesama. Bukan melihat perbedaan sebagai awal perpecahan, tetapi perbedaan justru menjadi awal untuk diisi dengan sukacita dan kebersamaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita mesti harus menjauhkan diri dari prasangka-prasangka negatif. Kalau ada perbedaan, maka bukan amarah dan perpecahan yang harus kita bangun. Kita harus semakin mewujudkan kemampuan untuk memaafkan dengan kerendahan hati dan senantiasa mengupayakan perdamaian. Itulah panggilan tugas setiap kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Dan nanti kita tutup bersama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapalah surgawi, sungguh kami bersyukur. Di minggu kedua bulan Agustus ini, kami masih Tuhan perkenan untuk bersehati, bersama-sama menjalani ibadah kami di tengah keluarga kami masing-masing. Untuk kami boleh menghayati, mereguk cinta kasih Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Engkau telah ingatkan kami Tuhan, melalui firman-Mu untuk kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang dijauhkan dari prasangka-prasangka buruk terhadap sesama, orang-orang yang betul-betul menikmati kemerdekaan dengan tujuan untuk mewujudkan damai sejahtera Tuhan di tengah dunia, di dalam kebersamaan kami, di tengah kebersamaan sebagai warga negara dalam keragaman yang ada. Tuhan berkatilah kami semua sebagai orang-orang percaya untuk boleh tumbuh, berkembang, dan bahkan berakar di tengah bangsa ini, dan memampukan kami semua untuk juga menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang sungguh dimampukan untuk menjadi warga gereja dan sekaligus warga negara yang baik. Bapa surgawi, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini, agar kami tetap Tuhan boleh berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang cukup untuk kami menjalani hidup dalam 1 minggu ke depan. Berkati juga anak-anak kami dalam studi mereka, dalam karya dan pekerjaan mereka, baik yang dekat maupun yang jauh. Biarlah Engkau sendiri ya Allah yang senantiasa menolong anak-anak kami untuk boleh hidup dalam pergaulan yang hidup dan juga pergaulan yang mengarahkan mereka menjadi anak-anak yang senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati juga Tuhan kehidupan gereja-Mu dalam tumbuh kembang dan juga di dalam upaya-upaya untuk bisa menjadi agen cinta kasih-Mu di tengah-tengah bangsa yang sudah 76 tahun merdeka, agar kami sungguh-sungguh bisa mengisi kemerdekaan sebagai gereja-gereja yang bermakna, gereja-gereja yang punya peran dan berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan ini. Kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa kami yang masih terus bergumul keras untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi dalam kehidupan kami bersama. Kami percaya Engkau Allah akan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat agar dimampukan untuk bisa terus berupaya dan bertanggung jawab atas kehidupan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa yang membawa rakyat bangsa ini ke arah kesejahteraan, kesentausaan, dan juga keadilan. Jauhkan bangsa ini dari kesulitan-kesulitan yang lain seperti misalnya kesulitan ekonomi, bahkan jauhkan bangsa ini dari perpecahan. Biarlah di tengah keragaman dan keanekaan, kami tetap boleh menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi rakyat bangsa yang selalu mengutamakan kebersamaan. Terima kasih Tuhan, kami berserah seutuh untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang terus memohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau ya Allah memberkati mereka dengan pemulihan dan kesembuhan. Doa syukur dan syafaat kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghaturkan persembahan. Dasar untuk menghaturkan persembahan diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 yang demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita angkat pujian dari KJ 433, bait yang pertama sampai yang ketiga. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, masih ada kesempatan untuk menghaturkan persembahan pada saat ini. Bapa, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga kami yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kini saudara-saudara, kembalilah kepada tugas pekerjaan saudara masing-masing dalam kehidupan kerukunan keluarga dan sesama. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya.